Cara untuk melakukan penginputan gaji pokok dari karyawan-karyawan rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita login dulu di akun kita, klik login, masukkan username, kemudian password. Di sini kita pergi ke menu, kemudian kita klik tombol cari dan kita cari gaji. Di sini kita pilih kepegawaian dan gaji. Ini adalah menu kepegawaian dan gaji, di mana di sini semua berhubungan dengan SDM dan juga penggajian karyawan. Untuk mengakses data karyawan, kita pergi ke data pegawai. Ini data karyawan yang sudah tergabung dari karyawan biasa sampai dokter dan juga dokter spesialis. Semuanya jadi satu. Nah, data-data ini itu sudah lengkap dari nomor KTP, awal mulai bekerja, dan juga informasi tentang SIP, dan lain-lain. Ini sudah diinputkan. Kalau misalnya kita mau mengedit, kita bisa klik edit. Dan untuk menghapus, kita bisa klik hapus. Kalau misalnya mau kembali ke menu depan, kita klik menu utama di sini. Nah, untuk mengakses menu penggajian, kita turun ke bawah. Bisa scroll pakai mouse, atau tidak, klik di scroll bar, kemudian diarahkan ke bawah, dan klik penggajian. Seperti ini bentuk menu penggajiannya. Di sini seperti biasa ada nama-nama pegawai. Nama-nama pegawai ini diinputkan dari menu tadi. Di sini ada informasi tentang jabatan, jenjang jabatan, dan juga di sini ada informasi hari. Informasi hari ini berhubungan dengan wajib jaga, alpa, sakit, cuti, dan izin. Ini nanti akan dibahas di video-video tutorial berikutnya tentang cara mengisinya. Sekarang kita fokus ke gaji pokoknya. Sekilas penjabaran saja. Di sini nanti ada gaji atau tunjangan, dan di sebelah kanan itu ada lemburnya, dan juga ada tambahan gaji yang bisa diinputkan. Nah, di bagian akhir itu ada potongan-potongannya. Potongan BPJS, potongan jam sostek, pajak, dan lain-lain diinputkan. Jadi di sini yang plus-plus, di bagian sini yang nanti minus-minus. Nanti akan dapat total gaji yang diterima di sini. Nah, pertama kita sesuaikan dulu yang penting dulu, yaitu gaji pokoknya. Gaji pokok ini diambil dari pendidikan dari karyawan tersebut. Ini hanya contoh saja, misalnya di sini kita ingin men-set gaji pokok dari Dr. Anastasia. Di sini gaji pokoknya masih belum sesuai. Untuk menyesuaikan, kita klik ke menu utama dan kita klik pendidikan. Jadi di sini menu untuk men-set gaji pokoknya. Kita klik pendidikan dan kita sesuaikan pendidikannya. Jadi di sini gaji pokok dari dokter spesialis, gaji pokok dari perawat, gaji pokok dari apoteker, semuanya kita set di sini. Di sini gaji pokok dokter umum belum ada. Dokter Anastasia merupakan dokter umum. Di sini belum ada gaji pokok dokter umum. Jadi kita tidak edit, tapi kita input baru, kita input data baru. Nah, kita klik input data, kita masukkan dokter umum. Nah, indeks pendidikan di sini disesuaikan. Sedikit penjelasan, di sini indeks pendidikan itu berhubungan dengan tingkatannya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, biasanya semakin tinggi indeksnya juga. Jadi ini dari kesepakatan bersama, biasanya 8-10 itu untuk jabatan dokter spesialis, direktur, dan lain-lain. Untuk 1-3 itu untuk pendidikan SMA dan juga entry level. Jadi kita sesuaikan, skalanya bisa dari 0-10. Kita masukkan di input data, kita masukkan tadi datanya dokter umum. Terus indeks pendidikannya kita pilih 8. Gaji pokoknya misalnya kita set 3.500.000. Ini di luar tunjangan dan lain-lain. Jadi gaji pokoknya saja. Contohnya seperti ini. Kemudian kita masukkan kenaikan per tahun. Apakah setiap tahunnya ada kenaikan? Kalau misalnya tidak, bisa dimasukkan 0 saja. Tapi kalau misalnya setiap tahun itu ada kenaikan 200.000 misalnya, kita masukkan 200.000. Jumlah maksimal tahun ini itu jumlah maksimal kenaikan yang dialokasikan. Misalnya 15 tahun atau 10 tahun atau 4 tahun itu dimasukkan. Misalnya di sini saya masukkan 4 tahun. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Nah, sudah berhasil, kita klik list data untuk melihat data yang telah dimasukkan. Sini dokter umum sudah masuk. Gaji pokoknya
3.500.000, kenaikan per tahunnya 200.000 dan jumlah tahun maksimal 4 tahun, dan di sini indeksnya 8. Dia ada di bawah dokter spesialis. Ini harus disesuaikan lagi. Jadi untuk menyesuaikan, misalnya S1 perawat, kita sesuaikan indeksnya, kita klik edit. Nah, di sini misalnya gaji pokoknya kita ganti jadi 2.400.000. Terus indeksnya kita ubah ke 6. Kenaikan per tahunnya misalnya 100.000. Ini hanya contoh saja. Dan jumlah maksimal tahun misalnya 4 tahun. Kita simpan. Nah, kalau sudah dia berhasil berubah. Kalau kita lihat di list data, maka perawat yang tadi kita udah ubah sudah ada di sini. Dia akan berurutan dengan indeks yang telah di-set. Nah, jika sudah, kita klik menu utama untuk kembali ke menu tadi, dan kita lihat perubahannya. Kita lihat di sini Dr. Anastasia. Di sini gaji pokoknya belum berubah karena di data diri pendidikannya itu belum diatur. Untuk mengubah data diri pendidikannya, kita klik ke menu utama, terus kita pergi ke data pegawai. Nah, kita cari Dr. Anastasia. Untuk mengubahnya, kita klik edit. Dan di sini kita sesuaikan. Departemen kita jangan ubah, karena ini berhubungan dengan satu sehat, tetap medis. Yang kita ubah adalah pendidikannya. Di sini. Pendidikannya kita ubah sesuai dengan yang tadi kita sudah set gaji, yaitu dokter umum, yang ini. Kalau sudah, kita klik simpan. Maka akan tulisan berhasil tersimpan. Kita klik ke menu utama, kemudian kita masuk ke penggajian. Kita bisa lihat di sini, Dr. Anastasia, kalau misalnya kita klik dan kita geser ke kanan, gaji pokoknya telah berubah.